Saya sering mendengar senior pendeta yang membaptis saya, bahkan penyerahan juga beliau, membaptis saya beliau, menikahkan saya juga beliau, Pendeta John Adu. Bapak Pendeta John Adu itu kalau khotbah dia bilang begini, saya rasa saya ini punya sombong masih 15%. Kadang-kadang ngomong itu. Kita yang dididik oleh dia pernah dengar itu. Mungkin 10-15 masih ada. Saya pikir itu orang tua dengan pengalaman rohani seperti itu ngomong kayak begitu. Dan saya sebagai pemain baru dan saya punya iman, saya akan jadi hamba Tuhan yang berdampak. Tetapi saya cerna baik-baik itu kalimat. Dan setelah saya masuk di dalam masa-masa pelayanan saya rasa kalau waktu 15 beta kan mau hampir 25. Sombongnya hampir 25, jadi perlu Tuhan kikis. Itulah gembalamu menilai begitu terhadap diriku sendiri. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini dalam ibadah perkunjungan di keluarga besar Bapak Ito Pelo di tempat ini, kita akan mendengar firman Allah yang terpilih dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10. Dalam hitungan ketiga sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Maka aku kuat. Bapak Ibu, kawan-kawan pelayan, keluarga-keluarga Tuhan yang diberkati, dari pembacaan firman Allah 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10, kita tahu bahwa ayat ini kalau saudara pendengar setia, saat kami memberitakan firman, ayat ini kerap kali saya pakai untuk menjadi referensi dari khotbah-khotbah tertentu. Tapi hari ini saya memilih untuk membahasnya secara praktikal bagi saya dan Bapak Ibu terkasih dalam ibadah perkunjungan yang diberkati oleh Tuhan ini. Adapun tema yang saya pilih dalam pembacaan kita adalah kalimat terakhir yang ada di ayat 10. Temanya adalah, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu tema kita. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kelemahan menjadi kekuatan. Namun saya perlu beri catatan penting. Kelemahan yang dimaksudkan dalam tema ini dan sesuai dengan teks yang kita baca, itu bukan dosa. Seringkali orang menyebut dosa adalah kelemahan. Itu adalah penyebutan yang sebenarnya bikin iblis ketawa. Tidak boleh sebut dosa kelemahan. Lalu dosa sebut apa? Dosa sebut dosa. Karena kalau dosa disebut kelemahan, itu namanya memperhalus dosa. Disitulah letaknya. Saya bilang iblis ketawa. Contoh nih, ada orang yang jatuh dalam kekudusan, misalnya jatuh dalam ketidaksetiaan berumah tangga, lalu dia bersaksi bilang, itu kelemahan saya. Itu bukan kelemahan, bilang itu dosa saya. Kelemahan tuh ikut Tuhan sakit, ikut Tuhan orang maki, ikut Tuhan dapat serang sana sini, itu kelemahan, cocok. Dosa jangan bilang kelemahan.
Maki istri, bilang, beta kelemahan di situ pak, mulu nih maki. Jangan bilang kelemahan, itu dosa saya. Saya tidak menjaga harga diri istri saya. Saya kasih keluar kata-kata kotor. Saya berdosa terhadap dia dengan kata-kata. Jangan diperhalus. Jangan dosa diperhalus dengan istilah kelemahan. Tidak boleh. Amin, kekasih Tuhan. Sombong itu dosa. Bukan saya pun kelemahan, ini sombong. Sombong bukan kelemahan, berzina bukan kelemahan, dan lain sebagainya yang sifatnya dosa. Bukan kelemahan, itu dosa. Beta ini lemah, kalau lihat perempuan tuh beta lemah. Itu bukan lemah, itu dosa. Ya, jadi tolong dibedakan istilah ini. Jadi tema ini, jika aku lemah maka aku kuat. Apalagi menurut teladan dari penulis, yaitu Paulus sendiri yang ada dalam sebuah pergumulan yang berat, yaitu mengalami satu masalah yang diberi istilah di dalam teks ini, yaitu duri dalam daging. Penafsiran seputaran duri dalam daging ini, hampir semua penafsiran merujuk kepada Paulus itu melayani Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Lihat aja kelebihan Rasul Paulus. Pengkhotbah yang bekerja keras, lebih keras dari siapapun. Ya, itu sudah jelas. Bahkan dibanding Petrus, Thomas, Yakobus, Yohanes, tidak ada yang bekerja lebih keras dari Rasul Paulus. Mungkin dia kategori pemain baru, dia kategori junior, tapi karena urusan capek, urusan menginjil, urusan melakukan penjangkauan jiwa, Paulus bilang, aku lebih keras dari mereka semua. Makanya kalau saudara bandingkan dengan 1 Korintus misalnya, pasal 15 ayat 10, saudara-saudara, atau mulai ayat 8 sampai 10, di sana Paulus membandingkan bagaimana dari semua rasul-rasul besar itu, dia itu yang paling terakhir lihat Yesus yang bangkit. Tapi dia bilang kalau urusan kerja mereka kalah dari saya. Ini bukan sombong, jangan salah. Ini hanya Paulus mau menyatakan bahwa saya terlalu kotor, dan kalau diselamatkan bentuk syukur saya pun tidak main-main. Karena ada istilah begini, orang yang paling merasa dirinya sangat berdosa tapi diampuni, orang itu akan bekerja paling keras untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, orang yang merasa dosanya sangat banyak diampuni, dia sangat berdosa tapi diterima, itu soal melayani Tuhan jangan tanya lagi, habis-habisan nih. Seperti perempuan-perempuan pelacur yang diterima oleh Yesus. Lihat aja pelayanan mereka. Tidak peduli kau mau ngomong apa, yang penting saya berjuang sampai ketemu Yesus, urapi kakinya dengan minyak, menyeka dengan rambut. Pokoknya saya tidak mau tahu, saya tidak peduli omongan orang, karena sudah diampuni. Nah, salah satunya Paulus nih. Latar belakang Paulus tak usah tanya lagi, kita semua sudah tahu. Ini mantan penjahat, penganiaya, pembunuh, orang yang kanibalismenya tinggi sekali, mau bantai orang. Tapi Anda lihat, pertobatannya sungguh spektakuler menurut pandangan Tuhan. Makanya 1 Korintus 15 ya, mulai ayat 8. Abstef kasih Bapak air minum 1 botol itu. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Amin. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini jelas secara eksplisit. Dan Paulus sudah pasti bukan tipe orang omong tinggi. Ini omong betul. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mereka semua yang mana? Yang di atas-atas kalau baca dari awal tuh. Petrus, Kefas, semua tuh. Paulus kerja paling keras. Jadi saudara-saudara, kalau omong kelebihan Paulus,
dari sudut totalitas pengorbanan, bahkan kalau saudara bandingkan dengan data-data lain, seperti dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-28, Paulus deskripsikan bagaimana penderitaannya yang begitu mengerikan saat menjadi pelayan Tuhan, didera, dianiaya, disesa, karam kapal, puasa, musuh dari dalam, musuh dari luar, bahaya di padang, bahaya di kota, bahaya di kampung, aduh, segala macam. Jadi tidak berlebihan ketika Paulus bilang, memang saya lebih keras dari semua. Hanya dia tekankan, tapi bukan saya. Semua karena kasih karunia Allah. Dari sudut apa lagi? Penulisan. Oh, Paulus penulis terbanyak perjanjian baru. Hampir 50% perjanjian baru buat tangan Rasul Paulus. 13 surat. Ibrani diperdebatkan siapa, tapi mayoritas bilang dia juga. Karena tanda-tandanya mirip dengan tulisan-tulisan dia yang lain. Ditanda, ditutupi dengan kasih karunia, ada sebut Timotius dan lain sebagainya. Itu menjadi indikasi bahwa dia jugalah penulis surat Ibrani. Hanya dia tidak tuangkan namanya di situ. Jadi hampir 50% perjanjian baru yang hari ini menjadi fondasi doktrin gereja-gereja Tuhan. Itu Tuhan pakai Paulus, mantan kotor, lalu buat tangannya, ilmunya, perjumpaannya, pengalaman pribadinya dengan Kristus membuat dia luar biasa sekali. Lebih keras dari semua orang lain. Lebih banyak bekerja katanya. Lalu menarik lagi bahwa kalau urusan merintis gereja, aduh, lalu banyak. Itu Filipi, Kolose, Tesalonika, Korintus, Roma. Itu semua, Efesus, dia yang rintis semua tuh. Belum lagi yang tidak dicatat di dalam kanonisasi kitab suci kita. Laodikia dan lain sebagainya, itu semua Paulus pelayanan. Kolose. Jadi memang ini orang luar biasa sekali, saudara-saudara. Ya. Tetapi ada kelemahan, ada diberikan namanya duri dalam daging. Nah ini ajaran begini ini harus dipegang kuat-kuat oleh orang Kristen sejati. Jangan pikir kita sudah capek untuk pelayanan, kita kerja paling keras untuk pelayanan, lalu tidak ada duri-duri di dalam daging. Ada. Tuhan bisa izinkan. Nah itu cocok disebut kelemahan. Saudara bayangkan kita semua melayani ini itu habis-habisan demi pekerjaan Tuhan. Tapi kadang-kadang mesti infus di rumah sakit. Harus alami ini, alami itu. Masalah sini, masalah sana. Seperti yang Paulus gambarkan. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Itu kelemahan. Ya. Nah, khusus duri dalam daging. Itu sorotannya Paulus sakit fisik tertentu. Dan saya pernah memberikan penafsiran saya bahwa saya cenderung kepada Paulus sakit mata. Ya, saya pernah sampaikan itu, Bapak Ibu mungkin pernah ingat. Paulus itu sakit mata. Perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus di Kisah Rasul pasal 9 mulai ayat 1 dan seterusnya itu sampai ayat 5 dan seterusnya. Itu Paulus buta 3 hari, tapi Ananias datang, doakan bisa melihat. Tapi mayoritas penafsir bilang kemungkinan masih ada efeknya. Ya, makanya kelihatan ketika dia berbagi di jemaat di Galatia yang mau menyambut dia, padahal ada sakit tertentu yang menurut pandangan manusia menjijikan. Berarti kelihatannya sakit itu kelihatan, makanya menjijikan. Kalau sakit yang bisa ditutup dengan baju, celana apa, mungkin tidak kelihatan, tapi ini kelihatannya bisa dilihat, makanya disebut menjijikan. Makanya di dalam Galatia pasal 4 mulai ayat 13, jemaat terkasih perhatikan. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Iya, jadi ini jelas ya. Kita semua juga mungkin ada sakit apa, tapi sekali lagi kalau sakitnya terlalu parah istirahat. Kalau sakit biasa-biasa jangan terlalu kasih manja diri. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, ya. Untuk sesuatu yang kalau terlalu parah harus hati-hati. Jangan juga terlalu, pokoknya tiru Paulus ya, nanti tumbang UGD. Baru bilang Bapak Gembala ajar salah. Padahal Bapak Gembala bilang kalau yang terlalu parah, masih agak ya pusing, masih sedikit-sedikit masih bisa. Ya
bisa sampai ke pelayanan, pergi pelayanan saja. Kadang-kadang baru niat keluar, saya di jalan sudah sembuh. Saudara percaya kesembuhan masih ada? Amin. Saya percaya mujizat masih ada. Nah kalau Paulus ini sakit, ini ayat bilang, kamu tahu saya beritakan Injil pertama kali kepada kamu, padahal aku sakit. Sakit tapi pelayanan dahsyat ini orang. 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Anda lihat itu ya, berarti bilang ini penyakit kok kelihatannya menjijikan, tapi kamu harusnya menjijikan. Tapi itulah jemaat ya, pembinanya atau gembalanya atau orang yang mereka anggap orang tua rohani. Aduh, mereka bilang sudahlah, ini mungkin anggapan orang jijik, tapi buat kami dia tetap orang tua rohani. Bahkan dia bilang sama seperti sambut malaikat, bahkan seperti sambut Kristus. Karena memang mereka orang-orang yang mengerti firman. Yesus bilang sambut hamba Tuhan, sambut aku. Makanya mereka sambut betul-betul seperti sambut Yesus. Begitu. Sama kayak Om Ito sambut ketong, dia rela duduk di barisan kedua. Lalu gembala di barisan pertama, itu bet anggap ada Iko Firman. Haleluya. Padahal sebenarnya mesti duduk di muka juga, Om Ito hobi di belakang. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakitnya sakit apa? Nah, yang menjadi penekanan saya kemungkinan loh ya, sakit mata, karena ayat 15 berikut ini Paulus bilang begini. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Iya, mencungkil mata memberikan kepadaku. Berarti kelihatannya masalahnya di mata. Seolah-olah jemaat Galatia mau bilang begini, sudahlah pakai mata kami aja. Saking cintanya mereka kepada pembimbing rohani mereka. Nah, itu tafsiran seputaran duri dalam daging. Tapi memang semua penafsir bilang itu sakit penyakit. Hanya kalau saya memang mengerucutnya ke sana. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi itulah kelemahan yang dihadapi oleh Paulus. Tapi menarik, dalam ibadah perkunjungan kita ini temanya ya, di dalam ayat yang kita baca dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada hal-hal yang berkaitan dengan tema ini. Kapan atau dalam keadaan seperti apa, pergumulan seperti apa, sudut pandang seperti apa, sehingga seseorang itu dapat berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Yang pertama, jika sebuah persoalan, pergumulan yang kita hadapi karena mengikuti Tuhan, itu kita lihat sebagai cara Tuhan memelihara kita dari kesombongan. Ulang. Kita lihat setiap masalah yang kita hadapi, ini karena ikut Tuhan loh ya. Itu ternyata cara Tuhan, bukan Tuhan jengkel, tapi ini cara Tuhan memelihara kita dari kesombongan. Saudara kalau baca ini latar belakang ayat yang kita bahas, ini kan Paulus rohnya diangkat ke sorga, saudara-saudara. Saya sering singgung ini. Secara manusia, saudara-saudara, saya pribadi loh ya, khotbah di luar negeri aja, itu kalau tidak jaga hati, sombong loh, saudara-saudara. Apalagi ini anggap di sorga ini. Kalau di luar negeri, di luar Indonesia, masih satu planet. Ini Paulus keluar dari ini planet. Saudara bayangkan. Lalu pergi ke Firdaus, Paradeisos, Yunaninya. Menurunkan kata Inggris, paradise. Itu sorga, benar-benar sorga. Tempat Bapa tinggal. Tempat Allah Tritunggal ada. Roh Paulus diangkat ke sana. Makanya kalau saudara lihat lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema, tepat sekali dia bilang begini. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Rohnya diangkat ke sorga. Saudara lihat. Bukan hanya sukses pelayanan yang saya sebut tadi, rintis gereja paling banyak, penulis paling banyak. Bukan hanya itu, rohnya diangkat ke sorga.
Hanya sudah begitu Paulus tetap rendah hati. Dan dalam pengalaman yang dia saksikan melalui tulisan ini, dia menggambarkan seolah-olah ada orang lain. Makanya di pasal 12 ini mulai ayat 1 sampai ayat 4. Perhatikan data ini, saudara-saudara. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Aku bermegah. Ini yang masalah pisor ini. Sekali lagi saudara, di Australia ini kacau nih. Di Australia itu postingan lu picture mau Harbour Bridge, mau Opera House, Blue Mountain, right? Iya kan? Betanya naik kereta sampai suruh video. Kereta listrik. Nah, Anda bayangkan, tapi Anda lihat ini orang nih, perhatikan saudara-saudara. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Iya. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Tingkat ketiga itu saya beri keterangan sedikit ya Bapak Ibu jemaat ya. Dalam cara berpikir orang Yahudi, sorga itu ada 3 tingkat. Ada yang atmosfer, itu masih burung-burung bisa terbang, pesawat juga masih bisa terbang. Tapi ada yang di luar itu, luar angkasa, itu burung biasa terbang mati. Pesawat biasa pun tidak bisa, pesawat luar angkasa. Lalu yang tingkat ketiga itu tempat tinggalnya Bapa itu. Jadi Shamayim atau Ouranos bahasa Yunani. Kalau Shamayim kan bahasa Ibraninya tentang langit atau heaven atau sorga. Ouranos Yunani. Itu ada tahap-tahapnya. Nah, kita kalau lihat tidak pakai sudut pandang mereka. Kita langsung ngomong sorga tuh tempat tinggal Bapa. Tapi kalau mereka tidak. Atmosfer, di luar atmosfer baru tempat tinggal Bapa. Nah, Paulus diangkat ke tempat ketiga. Tingkat ketiga. Itu Firdaus. Next. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Tingkat ketiga itu namanya Firdaus. Nah, itu tempat yang sama yang Yesus janjikan kepada penjahat di sebelahnya yang bertobat. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sama. Jadi penjahat itu pasti masuk surga. Jangan bilang penjahat itu di tempat intermediate state, lalu antara kematian dan sebelum kebangkitan dia ada di tempat transit. Bukan. Belajar studi yang cermat, tidak ada tempat transit, hanya ada 2 tempat, surga neraka. Hanya ada kanan kiri, kambing domba. Tidak ada kambing domba dan itik-itik kecil, tidak. Ya, tapi kadang-kadang ada kelompok tertentu yang peminat pengajaran-pengajaran yang saya pernah bilang mistisisme. Jadi suka banget tuh kalau dengar pengajaran yang saya melihat di alam roh. Aduh, itu semua senang dengar yang begitu-begitu. Tapi kita bersyukur kita dengar firman Allah yang straight to the point, yang tepat sasaran, tidak putar sana putar sini bikin kepala sakit. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi menarik bahwa Paulus ini diangkat ke sorga dan dia bilang begini, saya datang dari sana, sorga larang, jangan omong terlalu banyak. Saudara baca ini ayat, harus bandingkan dengan beberapa orang di zaman kita, hidup satu zaman dengan kita, yang kalau bersaksi bilang katanya supaya neraka. Di sana tuh ngeri. Mulai cerita seolah-olah mereka punya informasi dalam pengalaman pribadi mereka lebih lengkap dari Paulus. Saya tidak percaya. Saya yakin Paulus lebih lengkap. Tapi Paulus bilang begini, aku disuruh jangan omong terlalu banyak. Aku dengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh sembarang diucapkan manusia. Makanya itu cara memfilter, itu kesaksian itu alkitabiah atau tidak. Kesaksian Yesus atau kesaksian sorga itu paling komplit itu di Alkitab. Itu pun belum komplit amat. Masih ada yang dirahasiakan supaya surprise buat kita. Wih, kalau surga cerita susah pakai soes. Ya lu naik-naik itu kan Pertamina habis, udah apa bahagia di muka tuh saya habis di sebelah tuh Polres tuh. Kalau maju terus ada cabang menuju kantor bupati. Itu menurut saya surprise-nya di mana gitu loh. Kita nih lagi dilatih, di training di ini tempat menumpang sementara untuk ke sana yang menjadi final destination kita. Amin. Jadi harus kejutannya wow. Kerja sungguh-sungguh kita akan ke sorga. Itu bukan janji omong kosong, itu benar. Kita benar-benar ke sorga, saudara-saudara, orang percaya.
Sorga bukan cerita isapan jempol. Sorga nyata. Sorga ada. Dan bagi orang percaya, kematian kita adalah pintu gerbang. Kematian jasmani loh ya. Pintu gerbang menuju kekekalan. Ya, saya tidak menakut-nakuti oma-oma yang ada di sini. Maksudnya gini loh, kita pasti mati ya. Dan buat Anda yang masih muda juga jangan rasa kuat, karena ada yang lebih tua dan melepas imam tua dahulu. Belum tentu. Saudara jangan sembarang. Anda yang masih kuat-kuat, hati-hati. Yesus berkata apa? Berjaga, jagalah. Jangan langsung omong mati langsung lebak tua. Masih ini dia. Siapa yang sumpah, saudara-saudara? Pak Fernandes jangan terpengaruh, Pak. Tetap cari Tuhan, Pak. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa Paulus punya pengalaman rohani yang spektakuler. Tapi untuk menjaga, kan ini manusiawi banget, saudara-saudara. Kita mengalami pencapaian-pencapaian apapun itu. Sebagai ASN ada pencapaian-pencapaian yang layak dibanggakan, layak disyukuri. Sebagai dokter, sebagai polisi, ada yang layak untuk kita megahkan begitu. Tetapi Tuhan mau kita bermegah dalam kebenaran. Bahkan pendeta pun tidak hati-hati, ancur. Makanya kalau saya mendengar komentar orang bilang saya sombong, saya tidak serta-merta kasih salah mereka, saudara-saudara. Saya tuh langsung tenang dulu, ingat-ingat kembali. Jangan sampai memang betul. Jangan sampai mulai ada goyangan-goyangan, cara bicara yang memang mengekspresikan keangkuhan, mengekspresikan kesombongan. Karena saudara, kita semua dididik di dalam gereja Tuhan yang kita layani bersama bahwa kita tidak boleh pernah percaya kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh pernah percaya kepada kata hati kita sendiri. Yang saya sebut di ibadah hari Minggu, egosentris. Semua berdasarkan pikiranku, pendapatku, hematku, dan lain sebagainya. Makanya saya tidak percaya. Saya sering mendengar senior pendeta yang membaptis saya, bahkan penyerahan juga beliau, membaptis saya beliau, menikahkan saya juga beliau, Pendeta John Adu. Bapak Pendeta John Adu itu kalau khotbah dia bilang begini, saya rasa saya ini punya sombong masih 15%. Kadang-kadang ngomong itu. Kita yang dididik oleh dia pernah dengar itu. Mungkin 10-15 masih ada. Saya pikir itu orang tua dengan pengalaman rohani seperti itu ngomong kayak begitu. Dan saya sebagai pemain baru dan saya punya iman, saya akan jadi hamba Tuhan yang berdampak. Tetapi saya cerna baik-baik itu kalimat. Dan setelah saya masuk di dalam masa-masa pelayanan saya rasa kalau waktu 15, beta mungkin mau hampir 25. Sombongnya hampir 25, jadi perlu Tuhan kikis. Itulah gembalamu menilai begitu terhadap diriku sendiri. Jadi lihatlah masalah-masalah pergumulan yang kita hadapi. Kalau mau berkata, jika aku lemah maka aku kuat, maka lihatlah bahwa Allah izinkan itu salah satu tujuan yang membuat kita bisa mengatakan tema ini adalah Allah sedang membuat kita supaya rendah hati. Makanya di ayat 7 itu 2 kali Tuhan omong itu melalui Paulus. Kenapa ada duri dalam daging? Kenapa ada utusan iblis menggocok dia? Tujuannya apa? Dimulai dengan kalimat ini di ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Sampai di situ. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ini yang pertama. Next. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, amin, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, ya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Itu yang kedua. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ini seorang rasul, seorang hamba Tuhan, seorang suami, seorang istri, siapapun kita, Anda dan saya paling berhasil itu. Anda dan saya akan mampu mengklaim tema kita, jika aku lemah aku kuat. Anda akan berkata, ya, menilai menurut sudut pandang Tuhan. Jangan suami merasa diri paling benar terus, tidak boleh. Amin Bapak itu. Amin Bapak-bapak yang lain. Kita sombong tuh. Rumah tangga kita tidak akan diberkati ketika ada suami yang merasa pokoknya beta terus. Coba Anda tenang dulu, jangan sampai kita memang salah. Paulus rasul luar biasa. Bisa-bisanya dia melihat ini penyakit, entah penyakit apa. Kalau itu memang penyakit mata seperti yang saya pegang selama ini, maka Paulus bilang, jangan langsung kasih salah ini, itu. Ternyata Tuhan mau supaya beta tuh humble.
supaya saya tuh rendah hati. Oh, ini luar biasa cara menilainya. Ya, dia tidak menilai lihat orang, lihat diri. Saya sendiri melihat Tuhan tegur saya ulang-ulang, bukan kelemahan, bahkan dosa. Tuhan banting. Nah, saudara, kan Alkitab yang tidak ada burung di udara jatuh di luar kehendak Allah. Beta jatuh seberapa kali di motor. Benar Bapak Ibu. Coba saudara, itu mau bilang teknik kurang juga. Waduh, memang ada motor dari dulu. Tapi kan semua motor yang pinjam itu lari kincang benar, saudara. Jadi kalau yang tidak tahu motor juga tidak juga gitu loh. Tapi akan jatuh. Bagaimana burung di udara tidak jatuh di luar kehendak Allah? Seorang pengkhotbah jatuh, itu jatuh motor maksud saya. Itu kira-kira siapa yang banting? Setan, bisa percaya. Bapak yang banting, mungkin malaikat justru taruh dia hanya ke sonto di heran. Pokoknya bisa tadi sonto di mana, kita jatuh aja. Ya, Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Jangan cepat-cepat bela diri, jangan. Belajar dari Paulus supaya beta jangan sombong. Bapak sebagai suami, ibu sebagai istri, belajar menilai diri sendiri. Belajar menegur diri sendiri. Jadi kalau orang lain tegur, Anda sudah lebih aman. Karena ini ayat bilang begini. Ini tema maksudnya yang diambil dari ayat juga. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, Tuhan itu, Paulus bilang Tuhan membuat aku tuh supaya jangan sombong, jangan meninggikan diri. Menurut Alkitab, siapa orang yang ditinggikan Tuhan? Orang yang rendah hati kan. Kalau mau ditinggikan, mau supaya kuat di tengah-tengah kelemahan, Tuhan bikin latih kita rendah hati. Karena key-nya atau kuncinya adalah Allah bilang orang tinggi direndahkan, orang rendah itu ditinggikan. Siapa yang mau direndahkan Tuhan? Lebih baik ditinggikan, biarin aja dia proses. Saudara-saudara pegang kuat-kuat ini. Saya omong ya, kadang-kadang kita sini pasangan-pasangan suami istri banyak nih. Belajar rendah hati dengan pasangan kita. Belajar rendah hati. Dua-dua, mau istri mau suami. Ikut Alkitab. Istri tunduk kepada suami, itu sudah mutlak, itu jangan ditawar-tawar. Tunduk. Dia ada omong, diam, itu mulut tuh diam. Si laki baru omong, ada tuh ibu-ibu tuh mungkin dia tuh karunia tuh KKR juga sebenarnya. Masalah jam terbang, saya di panggung, kalau sudah apa sudah hebat. Tapi kasihan kan kalau kita tidak ingatkan saudara begini, khotbah-khotbah Tuhan banting dari panggung, rok tak angkat tinggi-tinggi, berseluruh jemaat Sumba Timur tuh lihat semua. KKR posisi di Sumba misalnya. Kan malunya ngeri. Amin. Suami-suami tolong ingat juga, Tuhan bukan hanya pakai bapak gembala, Tuhan bisa pakai istri. Kalau istri kasih ingat, baik-baik jangan kepala-kepala batu. Karena dia itu penolong, dia ada untuk tolong. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Jadi hal yang pertama, kapan saya dan saudara akan mampu berkata, jika aku lemah, aku kuat. Di saat kita memahami proses itu membuat kita rendah. Kita rendah, Tuhan tinggikan. Kita rendah, kita kuat. Kita kuat. Ini kita belajar sama-sama ya. Tidak mudah ya, karena musuh kita bukan hanya setan. Musuh kita ini diri sendiri. Makanya ada syarat ikut Yesus itu apa? Ikut aku tuh menyangkal diri. Menyangkal diri, baru pikul salib. Pikul salib tanpa menyangkal diri, berujung sungut-sungut. Ulang. Pikul salib tanpa menyangkal diri, boto-boto, sungut-sungut. Tapi kalau sudah menyangkal diri, pikul salib tanpa sungut-sungut. Pikul salib dengan ucapan syukur. Seperti Paulus, pikul salib tapi bersyukur. Karena dia sudah menyangkal diri. Buktinya apa? Dia pernah bilang di Galatia ya, Galatia pasal 2 ayat 19-20 coba. Galatia 2 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Amin. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Yes. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Ya.
aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terus. Dan di dalamku yang kuhidupi sekarang ini, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Jadi ini yang penulis lagu bilang, pernah orang Kupang kok, orang Ambon yang cipta ini lagu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, dan seterusnya. Itu menyangkal diri itu. Pikul salib jadi enak. Banyak orang pikul salib mengomel-mengomel, tidak menyangkal diri, tidak salibkan kedagingan, tidak salibkan emosi tinggi, dan lain sebagainya. Kita mau salibkan itu ya, maka nanti perjalanan rumah tangga kita teristimewa, perjalanan pelayanan kita bersama akan mampu kita berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Yang kedua, dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 ini, hal kedua yang kita jumpai dalam teks ini, kapan, bagaimana, atau dalam kondisi seperti apa, dalam sudut pandang seperti apa seseorang dapat berkata, jika aku lemah, aku kuat. Ketika dia memahami cara Kristus merespon doa kita, itu akan kuat. Kalau orang tidak memahami, nanti dia marah-marah, tidak akan ada kekuatan di situ. Alkitab bilang, dalam ketenangan besarlah kekuatan. Siapa orang yang tenang? Orang yang memahami cara Kristus meresponi doa. Kita sudah diajar tentang doa kan? Tuhan bagi orang Kristen, dia selalu menjawab doa. Makanya kan kita tidak sesuai dengan itu lagu kan? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Sebenarnya selalu. Harusnya selalu Tuhan menjawab doa. Kalau tak selalu Tuhan kabulkan doa, itu cocok. Itu teologinya bagus. Sebab Tuhan itu bagi anak orang percaya selalu jawab. Tidak, itu jawaban. Ya, itu jawaban. Kalau ya itu namanya pengabulan. Tapi ketika dia bilang tidak, itu jawaban. Nah, untuk hadapi pergumulan ini kan Paulus berdoa dong di ayat 8. Perhatikan doa Paulus di ayat 8 itu. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, ya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Betul. Tuhan jawab apa? Ini jawab loh, jawaban Allah. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, sampai di situ cukup. Tuhan jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan tidak akan kecewa dengan Tuhan. Amin. Kita suruh menikah, berdoa, minta anak, tapi ternyata nanti kalau sampai tua kita tidak ada anak seperti Mama Taneo. Mama Taneo tidak salah Tuhan. Amin, Mama Taneo. Mama Taneo tidak salah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tidak pernah. Jangan anak Tuhan yang benar, dia tidak bilang pelayanan percuma. Doa pagi, sudah dibawa AC langsung sama. Jangan, anak Tuhan tidak begitu. Kita hidup ini sementara di dunia, ketemu terlalu apa yang di dunia. Tidak akan kendor cintanya kepada Tuhan, karena menurut dia bukti kasih terbesar Kristus itu bukan yang itu. Dia sudah mati di Golgota, bayar kita, dan itu akses seperti jalan tol masuk surga. Itu lebih dari segala-galanya. Pergumulan apa lagi? Semakin kita doa kasih orang, doa kasih kerabat, kenalan, atau orang yang benci kita, doa dia bukan tambah berubah, dia tambah foe. Tapi saudara tidak akan menyalahkan Tuhan, tidak akan kendor. Makanya Paulus bilang, sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan. Tapi Paulus bilang apa? Aku tetap kuat. Karena dia paham bagaimana cara Tuhan meresponi doa. Kita sudah belajar banyak. Kalau orang tidak percaya, itu tidak ada jawaban. Respon pun tidak. Dengar Bapak Ibu. Kalau orang bukan anak Tuhan Yesus, respon pun tidak. Nah, pengajaran kayak begini nih yang dipotong-potong dibilang penistaan. Padahal itu ajaran Kristen. Respon pun tidak. Tuhan tidak mungkin merespon seruan orang yang bukan anaknya. Doa itu datang, omongin aja.
Punya omong saden Tuhan itu doa. Doa itu adalah tindakan datang kepada Allah. Yesus sendiri berkata apa? Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa melalui apa saja, termasuk melalui doa. Tidak mungkin dia bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang tidak terima Yesus, itu tidak ada namanya jawaban seperti yang kita bahas. Gubris pun tidak. Kalau sampai Tuhan gubris orang-orang kayak begitu, itu orang-orang pilihan yang sebelum dunia dijadikan mereka dipilih. Makanya Allah kasih karunia dan beri kasih karunia, dan jawabannya berkaitan dengan pertobatan dan keselamatan mereka, tidak yang lain. Jadi kekasih-kekasih Allah buat kita anak-anak Tuhan, nikmati saja ya. Yang mau main-main dewan ini jadi nomor 5 urut. Kok jadi impun foto di sini? Tapi begini ya, saudara. Saya waktu lihat dari kursi di bawah di antara bonsai-bonsai ini, saya bilang, wah. Saya sudah pergi ini, Pak Ito ini jadi mau lupa kasih tahu gembala, karena terakhir kan tidak jadi toh. Ya saya bilang, sudah Pak Ito santai saja, nanti berikut biar kawan-kawan lain main, kan begitu toh Pak Ito. Jadi sudah tahu saya sental ke bini omong dengar. Beta kan ngomong begitu tuh Pak Bita. Kan beta dengar ibu agak berat Pak main dewan. Ya tahu ibu, jujur saja di semua jemaat. Makanya waktu suruh bersaksi itu bersaksi. Beliau agak berat lah Pak. Doi bikin apa kok apa. Kas tambah lah boy bikin tambah bonsai. Saya betul keluar. Ya kata pulang kata terperangkap di dalam bonsai-bonsai itu begitu loh. Ini bonsai ada jalan keluar ya. Jangan lihat. Makanya lihat dari satu sudut. Jangan dari satu sudut pandang, lihat semua sisi. Buat kesimpulan saya. Jadi Pak Im berdoa banyak. Kalau tembus. Kalau sonde jangan hilang dari ibadah berkunjung. Ibadah kaum pria itu dia telepon tuh biasa pakai bila ayat lah langsung marah nah. Semua terserah Tuhan. Amin. Anak Tuhan tuh soalnya akan kecewa itu ngeflow aja, mengajar, mengalir aja Pak Yanes. Amin. Kapan Tuhan mau kasih pindah dari Kefa? Pasti yang terbaik. Pak Roy, kapan Tuhan mau kasih pindah dari Kefa? Itu yang terbaik. Kalau ikut hitung-hitungan manusia, jauh dari bini anak, bol balik Kefa nih, malakan tulang tuh antangin JRG minum barapan. Ngeri juga kan? Bapak-bapak yang dekat dengan istri sih aman, mereka pergumulannya beda. Saya bisa membayangkan beda banget, mereka bergumul berat. Mungkin yang paling enjoy ini bab surprise aja, hidup ke son pusing apa-apa ke malaikat tuh paling banyak makan rumput. Ini kesan ada bebasan, ada pernah cerita masalah sama pokoknya sejam pulang bel bikin beribu deh. Itu saja sama ada lain. Hidup kayak enak sekali ya. Sesebel begitu Ibu Vera langsung datang lanjut tambah dulu lah biar kau tambah biar kau bel baru pakai pesan dulu lah kasih apa bagaimana masih perlu. Oh Yesus Tuhan mengampuni. Haleluya. Untuk anak Tuhan selalu ada jawaban. Amin. Saya pikir ini materi yang sudah pernah saya jelaskan, tapi kita dikuatkan lagi hari ini di ibadah perkunjungan. Karena kita semua punya pergumulan. Masalah kita tidak minta justru datang banyak-banyak. Bangun pagi WA masuk satu cuci maki Zambeta. Wow. Satu lagi cuci maki. Mau ke mana lagi saudara? Kalau kita responi itu dengan bodoh-bodoh, ini stres loh, bisa sakit loh. Kita ini kan manusia yang lemah. Ya sekian persen mayoritas tubuh kita ini kan cairan. Dan sudah ada penelitian yang saya pernah kasih tahu, penelitian dokter dari Jepang itu. Air ini saudara marah sini air. Saudara bawa pi lab molekul pizza hancur ini air semua tuh. Artinya kita manusia tuh kalau dengar yang begitu-begitu kita hancur, saudara-saudara. Kita hancur.
Tapi beda kan ketika Daud dicuci maki oleh siapa? Goliat. Daud tidak hancur tuh. Beda anak Tuhan tuh. Lu lemahkan beta, beta kuat. Lu hina beta, beta kuat. Itu anak Tuhan. Tambah maki Daud. Oh tidak, lu mati dan beta nyari. Beta kan putus lu. Palanya pegang batu sah. Tahu kan putus pakai apa? Lihat itu. Itu sama kayak Om Ito hadapi Bapak Don kan. Apa? Kenapa? Iya kan? Ini Daud dan Goliat. Apa? Kenapa? Iya kan? Ini contoh saja kan. Daud dan Goliat. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati, bahasa orang lain karena Tuhan rumah son karena akal. Haleluya. Ya, kita bersaudara tuh begitu ya. Amin, saudara-saudara. Kita hidup di depan setelah banyak. Saya bagaimana juga, karena kan bikin lucu sedikit juga. Amin. Waktu agak cair sedikit, berat. Nah, tantangan terlalu banyak. Main tegang, main neraka, main eksposisi terus, bisa mati yo. Untuk masalah sebanyak lebih gereja disukai sekolah teologi aja, ya kan? Ya sudah, kau bermain cair lah, ya kan? Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih, syukurilah setiap jawaban doa. Amin. Kalau dia bilang tidak, percayalah itu yang terbaik. Sulit kita mengerti, tapi teladani Paulus melihat itu. Oke, berdoa ternyata cukup. Oke, terima kasih Tuhan. Beta kuat. Heran, dijawab tidak kok kuat. Itu karena mana kira-kira? Tapi itulah anak Tuhan sejati. Kita akan kuat. Jawab iya, bersyukur. Jawab tunggu, kita tahu ada sesuatu yang lebih besar yang Allah mau siapkan. Seperti dia menunda-nunda datang ke Lazarus. Dan akhirnya Lazarus mati, tapi dia datang, Lazarus bangkit. Penundaan biasanya. Nah saudara, kita kan tidak tahu, jadi doa terus. Bisa jadi penundaan. Orang nikah, ya. Nikah, 1 tahun ada anak, Tuhan dimuliakan. 2 tahun, Tuhan dimuliakan. Ada yang nikah 11 tahun baru ada anak, 12 tahun baru ada anak. Itu kemuliaannya lebih besar. Jauh lebih besar. Kesaksiannya lebih dahsyat. Jadi nikmati saja proses-proses Tuhan yang Tuhan buat. Yang terakhir dan yang penutup. Kapan? Seperti apa? Dalam keadaan bagaimana? Cara pandang yang bagaimana? Seseorang Kristen bisa berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Di saat kita meyakini bahwa dalam setiap penderitaan itu ada anugerahnya sendiri. Setiap penderitaan ada anugerah. Saya pernah jelaskan ini. Setiap penderitaan itu ada anugerah. Semua penderitaan itu ada anugerah. Banyaknya penderitaan, anugerahnya sama banyak dengan penderitaan itu. Makanya Paulus bilang, aku kuat. Karena di balik kesesakan penganiayaan apapun, Paulus merasakan Kristus tidak pernah tinggalkan dia. Ya, ini dari jarak antara ini dengan Paulus mau mati nanti tidak terlalu lama. Bayangkan, tadi saya tidak pernah ada penglihatan Roh Kudus bilang, Mel nanti lo mati di cabang selam. Tidak pernah. Tapi Paulus tuh dikasih tahu, kau akan pergi ke Roma, ke Yerusalem, nanti orang hantam lo di situ. Dia pergi, saudara. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Tapi di sisi lain saya sedang berdoa supaya mengalami seperti itu. Maksudnya, jangan lari. Makanya dalam doa pribadi saya minta tambah keberanian. Saya benar-benar minta. Itu yang saya ajarkan masalahnya. Jadi kalau saya tidak minta, kasih beban, dia orang perlu sonde, tidak bisa. Dan saya minta jemaat semua doa, tambahkan keberanian kepada gembalamu. Harus tambah keberanian. Jangan takut bayangan. Di dunia ini setan pasti shock terapi kita, supaya kita tutup mulut. Itu sudah agenda setan tuh. Tapi kita tidak bisa tertipu dengan itu. Tidak bisa. Saya tidak dapat penglihatan apa-apa, bagaimana nasib saya. Akhirnya tidak pernah. Walaupun ada satu yang pernah datang kasih mimpi dan itu bencengkel sekali di mimpi. Satu anak muda datang di Betarian. Mama Gembala baru bilang mau ketemu, mau perlu. Di mimpi 2 kali. Mimpi pertama tuh baik, bilang ada pakai baju putih cahaya. Tapi mau ketemu ulang lagi mimpi berikut. Bilang mimpi nih papa mati. Itu
begitu dia bilang, lu pulang. Lu ada beban, ada banyak kredit belum lunas, mati. Serius itu awal-awal pengembalaan tuh, masih Gesia Kolose tuh. Datang bilang, mimpi pertama cahaya, ini susah nang nih cahaya. Walaupun bisa terlalu percaya ini anak, hanya kan dengan cahaya ya agak menghibur. Jadi ada modelnya anak oleng berat, masa ludah penglihatan. Tapi dia bilang, serius Bapak, cahaya Bapak, wih terang. Gue minta ketemu lebih pikir, wih cahaya lebih terang. Soalnya Bapak mati, di mimpi itu Bapak mati di peti baru kaku begitu. Lu pulang. Haleluya. Saudara-saudara, ya kita kalau belum dewasa begitu, tapi kalau sudah dewasa kita akan berdoa seperti yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Jadilah kehendakmu dalam rumah tanggaku seperti di sorga. Jadilah kehendakmu dalam bisnisku seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di dalam pelayananku seperti di sorga. Jadilah kehendakmu dalam setiap pergumulan yang aku hadapi, rencana-rencana pergumulan yang aku hadapi seperti di sorga. Maka Anda dan saya akan kuat. Amin, saudara-saudara. Karena anak anugerahnya sendiri. Baca ayat penutupnya, ayat 10 itu ya. Perhatikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Wow. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aku senang di dalam penganiayaan. Aku senang di dalam penderitaan. Aku senang di dalam siksaan. Kita harus minta hati begitu. Kalau dalam hal-hal begitu kita susah senang, apalagi bilang gaji naik, itu tambah senang. Itu tak usah ajar lagi. Kita semua harus minta begitu. Banyak orang mundur gara-gara tidak senang ketika alami kesusahan. Minta aku senang. Dan itu anugerah khusus ada untuk itu. Minta aja, Tuhan kasih. Amin. Permintaan itu mesti yang alkitabiah, yang betul-betul kerajaan Allah ajar. Dan itu kita akan mendapatkan berkat luar biasa. Kiranya khotbah sederhana ini, renungan ini memberkati kita di malam perkunjungan ini. Tuhan memberkati kita luar biasa. Biar firman ini jadi berkat bagi banyak orang.